Pemirsa, belum genap 2 tahun sejak Pilkada serentak 2024, sejumlah kepala daerah yang mendapat mandat dari rakyat justru harus berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun ini saja, sedikitnya 12 kepala negara dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, lalu mengapa kekuasaan di daerah begitu rentan berubah menjadi ladang korupsi? Benarkah sebatas persoalan moral pejabat atau ada masalah sistemik yang tak kunjung bisa diurai? Wajah-wajah pejabat ini datang dari daerah yang berbeda-beda, tapi ceritanya nyaris serupa. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK sebagai kepala daerah, lalu keluar memakai rompi oranye dengan status tersangka. Miris saat kepala daerah yang mendapat mandat dari rakyat justru berkhianat dan sibuk memperkaya diri. Jadi kalau kita lihat berulang karena bisnisnya mereka ya itu gitu. Kalau nggak perizinan, promosi jabatan, kemudian APBN, ya gitu-gitu aja. Memang agak nggak menjadi pertanyaan tuh nggak sulit untuk menebaknya gitu. Ya memang diputar-putar situ aja. Jadi kalau umpamanya KPK melakukan OTT, itu kan selalu karena memang ada laporan dari masyarakat di sekelilingnya, kemudian ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap, ada yang sangat detail, ada yang gampang di follow up, ada yang perlu waktu untuk cross check, double check, pendalaman dan seterusnya. Tapi memang di seputar-seputar itu aja karena memang bisnis proses yang dia tangani kan itu. Tahun 2026 baru berjalan 8 bulan, tapi antrean kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK sudah mengular. Januari dibuka dengan penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi. Di hari yang sama, penyidik juga mencokok Bupati Pati, Sudewo. Bulan Maret daftarnya memanjang. Ada Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, dan Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman. April, giliran Bupati Tulung Agung, Gatut Sunuwibowo. Juni, ada Bupati Muara Enim, Edison, dan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi. Memasuki bulan Juli, operasi tangkap tangan KPK justru semakin rapat. Penyidik menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Hingga 28 Juli lalu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, menjadi kepala daerah ke-12 yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2026. Rentetan kasus ini seolah menjadi bukti bila kekuasaan di daerah masih begitu mudah dipertukarkan dengan uang. Selain menyangkut kewenangan kepala daerah, ada modus lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Dalam sejumlah perkara, uang justru diduga dikumpulkan dari dalam birokrasi itu sendiri. Celahnya ada pada relasi kuasa, bahwa sekarang ini tampaknya memang kepala daerah itu ada user, pemegang kekuasaan. Sehingga ketika pemegang kekuasaan itu bisa melakukan apa saja. Dalam hal seperti ini, karena relasi kuasa bawahannya manut apa yang dilakukan oleh pimpinan. Manut, apa yang dimintakan manut, kaitannya dengan pengadaan, kaitannya untuk menjadi pejabat, semuanya relasi kuasa. Dalam keadaan tertentu itulah akhirnya dia manut. Disinilah juga sebetulnya maka bawahan itu juga harus ada berani menolak. Tadi saya katakan ekosistem, Mbak. Apapun yang diinginkan oleh pimpinan, ditolak, oh bagus. Lah, tampaknya juga tidak. Ingin mendapatkan suatu kekuasaan, sehingga apa yang dilakukan, meminta apa yang diinginkan pimpinan dilakukan, walaupun itu dilakukan bertentangan hukum. Masih memeras, memalak, melakukan gratifikasi,
merubah anggaran, dan untuk kepentingan user, yaitu pimpinan kepala daerah. Ironisnya, para kepala daerah yang terjerat rasuah baru saja dilantik pada Februari 2025. Mereka bahkan sudah mengikuti retret dan dibekali tata kelola pemerintahan, termasuk pesan-pesan pencegahan korupsi. Lalu mengapa korupsi di daerah masih saja subur? Ya, saya prihatin ada kepala daerah kita sudah berikan retret ya, kemudian nanti pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan untuk transparan, kemudian juga pembinaan kita dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul. Masih terjadi juga, kita kan tidak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya, rekrutmennya. Yang kedua kembali ke integritas masing-masing orang gitu. Jadi ya saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah seperti ini, termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi. Ini memang kita belum maksimal gitu. Kan siapa yang menyandera mereka menjadi jahat macam-macam. Apakah biaya politik yang tinggi, kan by definition itu greedy, opportunity, terus kemudian need, environment, kan korupsi itu hanya di sekitar-sekitar itu aja. Nggak mesti juga dinaikin gaji akan kemudian lebih baik kalau opportunity-nya, kalau greedy-nya masih ada. Kan kita tahu orang udah sekian tahun menjabat masih nggak berhenti-berhenti dan kelihatan masih terus gitu sepanjang jabatannya, umpamanya katakanlah 6 tahun atau 2 periode dan seterusnya. Yang akhirnya kita bisa menyimpulkan ya bisa jadi memang dia merasa udahlah kita ikutin aja. Toh kita ini bukan kita aja, yang lain juga sama aja. Terus makanya orang bilang kita karena sial aja nih katanya gitu. Itu kan yang tragis ya. Tragis kalau seorang katakanlah kepala daerah, pada bagian lain kan dari sisi sosialnya itu korupsi itu banyak menyengsarakan. Pendidikan integritas ternyata tidak cukup jika celah korupsi dalam sistem politik dan birokrasi tetap terbuka. Apalagi pilkada membutuhkan modal besar. Ketika modal tak sepenuhnya berasal dari kantong sendiri, muncul risiko utang budi kepada mereka yang mendanai. Pemilihan kepala daerah di Indonesia itu high cost politik ya. Seperti sudah sering kita bahas bahwa politik biaya tinggi itu mendorong para kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal. Nah, kenapa ada politik biaya tinggi? 2 hal. Yang pertama adalah dari sisi pengeluaran tidak sah berupa kandidasi buying, membayar kepada parpol atau gabungan parpol agar dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Yang kedua adalah vote buying, membeli calon pemilih dengan memberi serangan fajar dalam bentuk uang atau barang. Nah, yang kedua, selain memang ada dorongan untuk mengembalikan modal politik, ada juga tata kelola pemerintahan daerah yang tidak sehat, di mana terjadi kegagalan pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawas. Jika setiap pilkada melahirkan pemimpin baru, tapi sistem yang melingkupinya tetap membuka ruang transaksi, maka pergantian orang belum tentu berarti perubahan. Pada akhirnya, yang membayar harga paling mahal bukanlah para kepala daerah yang diborgol, melainkan rakyat yang kepercayaannya dihianati.